Kantor Pemerintah Desa Songgom, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis, 29 Desember 2022 pagi, digeruduk sejumlah warganya. Mereka mendesak pemerintahan Desa Songgom segera menyalurkan bantuan langsung tunai BLT Dana Desa tahun 2022 yang dianggap tidak disalurkan 5 kali dari 12 kali dalam 1 tahun yang diduga digunakan oknum. Masa aksi warga juga menuntut Kades dan operator desa yang diduga menggunakan untuk bertanggung jawab meminta maaf secara terbuka. Kami kesini menuntut kejelasan dana BLT yang tidak jelas, kata seorang pendemo. Kami atas nama warga, meminta mereka yang menggunakan dana BLT DD keluar menemui warga untuk meminta maaf, selanjutnya silahkan mereka keluar dari kantor balai desa, kata salah satu warga. Cuma kan dari pihak warga, itu uang yang diambil sama kepala desa kalau mau dikembalikan. Terus masalah BLT ya, masalah BLT itu tuntutan warga walaupun udah dikembalikan, dari perangkat desa yang memakai harus maju ke depan minta maaf ke semua warga loh yang ikut demo. Berapa jumlahnya? Itu kan lagi di audit, bentar, gitu loh. Sekitar berapa itu? Ya di atas 280-an. 6 juta. Berapa kali penyaluran yang di... Yang itu kan berarti 4 bulan. 4 bulan? Iya. Kemarin kan tahap 7 dicairkan, terus tahap 10, tahap 11, 12 ini baru dikeluarin. Karena dengar ada informasi mau demo. Dari kemarin nyampe malam, nyampe sekarang itu dicairkan semua. Ya, informasinya sudah ada yang dikembalikan atau belum? Belum. Oh, yang ini BLT. Yang BLT udah. Cuma kan sayang kembalinya kan sekarang setelah mau ada aksi demo. Berarti tuntutannya Bapak? Tuntutannya Bapak, tuntutannya aku. Itu warga minta yang pakai uang BLT harus turun ke lapangan minta maaf, setelah itu keluar dari balai desa. Dugaannya kalau masih itu di sini semua masyarakat desa Songgom. Dugaannya yang memakai siapa Pak? Itu yang dugaannya Pak Kepala Desa sama itu Mas Indi. Yang memakai dana BLT itu iya. Dugaannya adalah kepala antara orang dua tersebut. Itu setelah kami rembuk sana sini lempar batu. Lempar batu. Berarti tidak ada yang bertanggung jawab. Iya, intinya yang penting Kepala Desa sama Mas Indi hadap ke masyarakat minta maaf bahwa saya mengakui memakai duit BLT. Itu dari hasil diskusi Pak? Iya. Harus turun dari jabatan. Nah, masalah jabatan ini kalau udah nggak clear harus turun dari jabatan. Permintaan masyarakat. Ratusan aksi warga itu membentangkan poster bertuliskan desakan agar BLT dana desa segera dicairkan dan mencopot Kades dan operator desa serta transparansi dana-dana lain. Aksi massa sempat memanas mendorong pintu pagar, namun penjagaan sigap dari polisi Polres Brebes yang berhasil meredam. Sementara atas permintaan warga, Kades Songgom, Sahuri bersama operator desa sempat menemui warga di luar pagar untuk meminta maaf. Sayangnya massa yang cenderung emosi menuntut turun. Sehingga petugas yang mengawal aksi segera meminta Kades dan operator untuk kembali masuk ke ruang balai desa. Ditemui media, Kades Songgom mengaku ada keterlambatan penyaluran dana BLT DD ke penerima manfaat. Namun ia mengaku keterlambatan tersebut masih dalam masa tahun 2022. Ini kan akhir tahun yang seharusnya sudah diselesaikan, dan dalam proses pembagian yaitu yang ke-7 dan yang ke-12. Ia mengaku keterlambatan pembagian lantaran keteledorannya. Jadi di situ saya gak kontrol dan gak koreksi, kalau operator menyalahgunakan anggaran, dia mengambil dana BLT tanpa sepengetahuan saya, dan ada tanda tangan fiktif. Saya tidak merasa menandatangani, tetapi dana bisa dicairkan, kata Sahuri. Sahuri juga mengaku menggunakan dana BLT 1 kali. Namun dikatakannya untuk menutup kebutuhan proyek dan telah dikembalikan. Pak Kades Songgom nih Pak.
Pak menanggapi aksi demo Bapak dari pemerintah desa sendiri seperti apa Pak? Ya monggo, itu hak mereka Pak. Jadi apa yang hak-hak mereka atau itu monggo kita bisa diperundingkan bersama. Di mana yang di situ belum atau sudahnya kita perlu diklarifikasi dulu Pak. Dari tuntutan warga sendiri kan ada beberapa BLT yang belum tersalurkan Pak, ini hingga akhir tahun. Menurut dari pemerintah desa sendiri seperti apa Pak? Ini kan akhir tahun yang seharusnya sudah diselesaikan, nyata masih 2. Ini dalam proses pembagian Pak. Ke berapa Pak? Penyaluran ke berapa? Berarti yang ke-12 sama ke-7 kalau nggak salah. Ke-7 berarti ditinggal Pak atau bagaimana Pak? Nah di situ memang bunyinya begitu gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi itu dibagikan hari ini Pak. Kenapa sempat lambat Pak artinya? Iya itu. Jadi gimana ya? Saya seada-adanya ya Pak ya. Saya jujur-jujurnya saya. Jadi di situ saya itu nggak kontrol, nggak ngoreksi kalau di situ tuh PMD saya terutama operator itu menyalahgunakan anggaran. Itu pun di situ umpamanya dia mengambil BLT tanpa sepengetahuan saya Pak, tanpa tanda tangan saya, itu tanda tangannya di dempul Pak. Siapa Pak? Ada tanda tangan. Itu masih nggih Pak. Ada tanda tangannya di dempul Pak. Saya tidak merasa menandatangani, tapi itu bisa cair. Itu pun saya lapor ke Pak Camat, saya lapor ke inspektorat. Mereka ada informasi Pak, Bapak katanya pakai 1 bulan. Pakai 1 saya hanya nyengklang karena aku kebutuhan proyek itu yang sudah tidak anggaran. Nilainya ceklangnya berapa juta Pak? Nilainya 63, itu pun saya ngambil 30 tok. Sudah tak kembalikan. Berapa lama Bapak pakai Pak? Cuman berapa? Enggak sampai 1 bulan. Berarti sisanya Pak, yang sisanya yang disimpan siapa Pak? Saya simpan saya. Yang itu Bapak satu kali. Itu 1 kali. Itu kan kelebihan saya simpan saya sama mencari nanti kekurangan terus sudah saya kembalikan Pak. Yang lainnya disimpan siapa Pak? Yang lainnya berarti operatornya Pak. Operator. Bapak BLT bulan apa yang Bapak pakai? Kalau nggak salah bulan 10 Pak. Bulan 10. Bulan 10. Nah itu kan hingga sampai akhir tahun Pak. Kenapa Bapak juga sendiri tidak sampai tidak tahu bahwa di situ dipegang oleh operator dan sampai bergejolak seperti ini Pak? Ya karena keterlambatan waktu. Yang seharusnya itu permasalahan keterlambatan waktu. Sementara operator desa, Singgih membantah jika semua itu atas dasar kepentingan pribadi. Menurutnya ia lakukan atas dasar perintah kadesnya. Saya disuruh, waktu itu kebutuhan mendadak Pak Kades, tapi saya mengakui ada tanda tangan yang didempul alias fiktif, dan saya disuruh Pak Kades, kata Singgih. Singgih juga beberkan terkait dana yang selama ini belum tersalurkan. Lantaran digunakan untuk kepentingan pemerintah desa. Dana yang tidak disalurkan di tahap 7 itu dialihkan ke kebutuhan PPKM yang dipakai Pak Kades dana tahap selanjutnya. Mohon maaf kalau bisa jangan diekspos, katanya digunakan untuk orang Brebes, beber Singgih yang enggan menyebut nama orang Brebes tersebut. Pertama gini Mas, awal mula Pak Ades itu sudah ngomong, Mas saya mau secara jujur atau tidak Pak? Kalau saya jujur saya terbuka. Ya monggo terserah tidak. Nah itu panjenengan haknya panjenengan. Iya. Kalau kemarin saya baru 2 orang Pak, karena ada saksinya yang ngomong Pak Tarman. Pak Tarman apa? Pak Tarman saja. Pak Carik juga ngasihkan, cuman ya kalau ditanya ada yang Ya, artinya seperti apa Pak? Apakah betul ada tanda tangan yang didempul? untuk secara benar, tapi kalau disuruh benar juga. Artinya Saya disuruh Pak. Artinya disuruh. Disuruh. Kenapa sampai 4 bulan itu agak terlambat pencairan BLT ini? Ya, pertama kita kan di tahun ini ada dana PPKM. PPKM. Nah itu kan di namanya bahasa sini kan di ENSOP. Pak itu kan harus melalui Musdesus juga dan di Yang perubahan. ya, Ya betul. ya dan itu juga harus diketahui oleh pihak kecamatan. Betul. Dari kecamatan sendiri seperti apa Pak? Itu kan Ada pendamping desa. ada pendamping desa. Ya artinya gini, itu kan hanya bisa sampai hanya 3 kali pencairan itu. Kenapa bisa sampai lebih dari 3? Ya, itu waktu kebutuhan mendadak Pak Kades terus nyuruh operator untuk sama Pak Tarman disuruh. Ya kami sebagai bawahan menurut itu kesalahan saya di situ. Tapi saya mengakui di apapun di manapun saya mengakui karena walaupun itu keteraturan saya.
Berarti artinya panjenengan mengakui bahwa ada tanda tangan yang didempul, tapi itu atas Iya, atas perintah. atas perintah. Saksinya Tarman. Saksinya Pak Tarman. Ada saksinya. Pak Cari juga ada. Nah kalau penggunaan uangnya itu Kalau penggunaan katanya uangnya untuk pribadi. Oh salah Itu sekali. untuk apa? Yang mana Pak? Sementara koordinator aksi mengaku aksi warga lantaran BLT DD yang tidak dibagikan. Aksi warga itu lantaran dana BLT DD yang diketahui sudah dicairkan, namun tidak dibagikan ke penerima, meski saat ini ada beberapa tahap yang telah dibagikan. Itu lantaran ada desakan warga, kata Tasori. Tasori membeberkan ada 5 tahap dari 220 orang KPM yang seharusnya menerima. Dikatakannya, masyarakat menuntut bukan saja anggaran BLT DD, namun anggaran-anggaran lain sejak tahun 2020 hingga 2022 yang dianggap tidak jelas. Dari tahun 2020 hingga 2022 ternyata banyak sekali anggaran yang tidak direalisasikan. Salah satunya dana padat karya dan pembangunan atap tempat sampah, tandasnya. Makroni, Kabupaten Brebes. Tapi tolong kondusif. Kita akan proses secara hukum. tadi Pak dengan kenapa ada aksi warga Pak? Ya ini terkait masalah anggaran, pertama bermula dari anggaran BLT ya, yang tadinya itu sudah dicairkan semua, ternyata tidak dibagikan oleh Pemdes, dan itu 5 tahap tidak dicairkan, sehingga kita punya inisiatif supaya anggaran tersebut bisa cair, kita mengadakan aksi. Nah inilah bentuk dari aksi tersebut sehingga anggaran bisa tersalurkan hari ini. Lalu melibatkan berapa warga? Itu melibatkan sekitar berarti 5 tahap, 1 tahap itu 224 orang. 224 untuk bantuannya itu. Itu untuk bantuannya 224 KPM penerima manfaat. Di sini ada berapa KPM Pak? Jumlah semuanya total? Semuanya berarti 24 kali 5 Pak kita. 24 kali 5. Yang kemarin belum diberikan, tapi hari ini alhamdulillah tercapai dengan adanya aksi ini sehingga bisa tersalurkan. Tuntutan poin yang penting apa Pak itu Pak? Kita karena berkaitan dengan masalah anggaran itu, kita yang kita tuntut itu tadi itu kan bukan hanya masalah BLT, tapi seluruh anggaran dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ternyata banyak sekali anggaran-anggaran yang tidak direalisasikan, dan di situ SPJ-nya tertulis dengan jelas bahwa di situ ada nominalnya berapa, yang menerima siapa dan tanda tangan, tapi di situ yang tertera di situ tidak pernah menerima anggaran tersebut. Salah satunya Pak, selain BLT DD tadi itu ada padat karya tunai desa itu dengan nominal 84 juta yang harusnya itu dibagikan kepada seluruh RT, per RT itu 3 juta, ternyata di situ RT sama sekali tidak menerima uang tersebut. Itu satu. Yang kedua, dari anggaran tempat sampah juga di situ tertera anggaran untuk atap bangunan untuk tempat sampah 65 juta, tapi di situ juga atapnya tidak ada. itu tahun berapa? Itu tahun 2021. Itu juga itu banyak sekali. Untuk pelatihan juga itu tertera ada 10 juta untuk pelatihan kerajinan anyaman bambu, terus kerajinan kertas itu senilai 10 juta, jadi 20 juta ternyata itu pasti semua. Artinya banyak anggaran yang tidak direalisasikan Pak? Banyak Pak, itu anggaran mungkin kita akan hitung nanti jumlahnya berapa, karena kemarin waktu kita hitung sebelumnya itu berkisaran 375 juta, itu dari tahun 2021 kita belum hitung. Anggaran pendidikan juga kita belum masukkan di situ, dan untuk anggaran tahun 2022 juga kita belum masukkan di situ, sehingga mungkin kalau dari anggaran tahun 2020 sampai tahun 2022 berkisaran antara 500 juta itu yang belum dilaksanakan. Terus tindak lanjut dari penemuan itu gimana? Kita menunggu